Kusuma bermakna kemenangan yang mutlak layaknya yang dimiliki oleh sang raja. Sehingga pemilik bunga Wijaya Kusuma tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang melimpah bagaikan para raja zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat I2 TV dan Gunawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan kepada kita yaitu nikmat sehat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Namun, bagi teman-teman yang masih tombolnya merah, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Di like juga boleh dan berikan tanggapan tentang video ini. Dan yang terpenting jangan di skip-skip ya teman-teman ya, supaya kalian dapat menyimak video ini secara lengkap dan sampai selesai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kita tidak bisa terlepas dari makhluk-makhluk Allah yang lain di sekitar kita, contohnya hewan ataupun tumbuhan. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma adalah salah satu tanaman yang kerap dijadikan hiasan di rumah. Suka ditanam di pot, ditaruh di depan rumah atau di pagar. Bunga ini mekarnya hanya pada malam hari saja, membuat bunga Wijaya Kusuma juga dikenal dengan sebutan Ratu Malam. Bunga Wijaya Kusuma memiliki nama Latin Epiphyllum anguilliger. Bunga yang tergolong langka ini hanya mekar dalam kurun waktu hitungan jam saja pada malam hari pula. Paling sekitar 2 atau 3 jam. Bunga Wijaya Kusuma memiliki bentuk yang sangat indah teman-teman dan memiliki aroma yang wangi. Bunga Wijaya Kusuma juga erat dihubungkan dengan berbagai hal mistis. Bahkan ada hal mistis yang melekat pada bunga itu. Berikut ini 6 keajaiban bunga Wijaya Kusuma yang beredar di masyarakat, dipercaya bisa mendatangkan jodoh, rezeki, keberuntungan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang pertama adalah lambang kemakmuran para raja-raja. Keberadaan bunga Wijaya Kusuma di zaman dahulu, yaitu zaman kerajaan, terbilang langka dan sulit ditemukan. Sehingga bila suatu kerajaan ditumbuhi oleh bunga Wijaya Kusuma, maka kerajaan tersebut dipandang sebagai kerajaan yang makmur. Selain sebagai lambang kemakmuran, bunga Wijaya Kusuma juga memiliki makna romantis. Bunga Wijaya Kusuma kerap dijadikan kado dari para raja kepada sang ratunya. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada sang ratu upaya raja tersebut dalam menemukan bunga langka itu. Jadi saking langkanya, begitu dapat bunga Wijaya Kusuma, bunganya itu langsung diberikan kepada sang ratu. Kemudian teman-teman yang kedua adalah bunga pembawa keberuntungan. Bunga Wijaya Kusuma juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan, khususnya dalam hal rezeki bagi kalian yang memelihara atau menanam bunga wijaya tersebut. Berdasarkan kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat Jawa, ini didasari oleh makna nama Wijaya Kusuma tersebut. Wijaya memiliki arti kemenangan, sedangkan Kusuma memiliki arti tegak atau bunga atau mutlak. Maka Wijaya Kusuma bermakna kemenangan yang mutlak layaknya yang dimiliki oleh sang raja. Sehingga
pemilik bunga Wijaya Kusuma tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang melimpah bagaikan para raja zaman dahulu. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan derajat. Tidak hanya membuat pemiliknya beruntung, bunga Wijaya Kusuma juga disebut mampu mendatangkan hal-hal positif kepada pemiliknya atau yang menanamnya. Salah satunya ialah mampu atau bisa meninggikan derajat seseorang. Pemilik bunga Wijaya Kusuma disebut akan lebih terpandang dan bersinar. Kepercayaan ini berkaitan dengan kepercayaan sebelumnya bahwa Wijaya Kusuma menjadi bunga yang disukai oleh raja dan ratu. Bahkan hingga dapat melambangkan kemakmuran kerajaan yang memiliki bunga Wijaya Kusuma. Untuk itulah, sampai saat ini bunga Wijaya Kusuma dipercaya dapat meninggikan derajat bagi para pemilik pohon Wijaya Kusuma ini. Kemudian yang keempat adalah mendatangkan jodoh. Yang jelas jodoh itu datangnya dari Allah, tapi karena banyak halangan-halangan dosa atau dan yang lainnya, sehingga masyarakat banyak yang percaya mengenai bunga Wijaya Kusuma ini bunga yang dapat mendatangkan jodoh atau mempermudah jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga masih berkaitan dengan adanya kepercayaan mengenai makna romantis bunga Wijaya Kusuma di era kerajaan zaman dahulu. Mustika bunga Wijaya Kusuma dipercaya mampu membuka energi atau aura si pemiliknya, sehingga mudah memikat lawan jenis dan memperlancar pertemuan jodoh. Maka dari itu, pemilik harus melihat bunga Wijaya Kusuma saat mekar agar mendatangkan jodoh supaya jodohnya itu lancar. Kemudian yang kelima adalah menangkal dari kesialan dan gangguan gaib. Bunga Wijaya Kusuma memang erat dengan hal mistis. Bunga ini dipercaya mampu menangkal dari kesialan. Bukan hanya menghilangkan kesialan yang telah ada dalam diri si pemilik bunga itu. Bunga ini juga dapat menjaga agar pemiliknya tidak diberi kesialan dan dijauhkan dari ilmu-ilmu santet. Dan bunga Wijaya Kusuma juga dipercaya bisa menjadi penangkal dari gangguan makhluk gaib yang jahat. Sehingga pemilik bunga ini akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk halus yang jahat. Bahkan kejahatan-kejahatan manusia yang melalui gaib, yaitu biasanya melalui santet. Kemudian yang keenam adalah bunga Wijaya Kusuma merupakan kesukaan Ratu Pantai Selatan. Kepercayaan yang melekat pada bunga Wijaya Kusuma di masyarakat Jawa bahwa bunga Wijaya Kusuma dianggap sebagai tanaman kesayangan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Bunga Wijaya Kusuma dipercaya sebagai simbol dari Nyi Roro Kidul. Maka dari itu, eksistensi bunga Wijaya Kusuma ini khusus digunakan sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Karena Kanjeng Ratu Kidul sangat menyukai bunga Wijaya Kusuma. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 6 keajaiban bunga Wijaya Kusuma yang beredar di masyarakat. Dipercaya bisa mendatangkan jodoh, rezeki, keberuntungan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Kalian boleh percaya ataupun tidak, karena di sini tidak ada untuk membuat kalian supaya percaya. Karena di sini hanyalah berbagi untuk hal-hal mungkin bermanfaat atau sesuatu yang selama ini kalian cari. Masalah benar atau tidak itu mutlak hak Allah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Dan jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.